Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma bina nabtadi ad-dirasa fi hadhihi al-lailah bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada malam ini ke pelajaran balaghah. Tapi sebelum masuk ke materi berikutnya, yaitu majaz mursal, kita perlu matang dulu gaya bahasa, 3 gaya bahasa paling tidak, yaitu tasbih, ya, kemudian al-isti'arah al-murasyahah, dan al-isyrah al-makniyah. Karena nanti ada kemiripan-kemiripan, ya, di antara 3 itu, dan ini perlu dipahami dulu sebelum kita masuk kepada majaz mursal. Dan yang ketiga macam tadi, yaitu tasbih, kemudian al-isti'arah at-tasrihiyah, dan al-isti'arah al-makniyah, itu sering kita jumpai di dalam gaya bahasa Indonesia. Jadi banyak ada kemiripan-kemiripannya. Ya, isti'arah tasrihiyah mirip dengan metafora. Kalau isti'arah makniyah mirip dengan personifikasi. Nah ini ya. Jadi ini perlu mungkin Anda pernah belajar dalam bahasa Indonesia apa itu personifikasi. Nah, personifikasi, ya, itu mirip dalam balaghah tadi isti'arah makniyah. Sedangkan metafora isti'arah tasrihiyah. Sekarang simile mirip dengan tasbih. Coba kita lihat dulu ya, supaya kita matang dulu sebelum nanti kita masuk ke majaz mursal. Pokoknya dalam tasbih atau simile, ya, simile atau tasbih itu adalah ungkapan membandingkan suatu hal dengan hal yang lain yang mempunyai titik persamaan. Ya, itu dalam bahasa Indonesia, ya. Nanti dilihat di sini tasbih itu apa. Tasbih halaman berapa tasbih? Hah? Berapa? 28? Ya, 18. Ya, coba dilihat di 18 itu apa tasbih? Ya, tasbih wa ilhaq wa amrin bi amrin fi maknan bi adatin. Menyamakan suatu hal dengan hal yang lain dalam makna dengan menggunakan alat. Ya, itu ya. Itu tasbih. Manfaat dari tasbih, suatu cara untuk mengungkapkan makna atau maksud lebih efektif karena lebih jelas. Mengungkapkan makna yang kurang kuat menjadi lebih kuat. Tasbih itu ya. Jadi dengan adanya tasbih, permaknaan itu lebih jelas. Yang tidak bisa ditangkap indera menjadi bisa ditangkap dengan indera. Nah, gunanya tasbih. Dalam mengungkapkan perbandingan biasanya menggunakan kata seperti bagaikan umpama. Kita kan pakai kap ya, kalau misal, nah itu kan, itu adalah tasbih. Contoh-contoh tasbih dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mamthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini kan dalam
mengilustrasikan keadaan di hari kiamat ya. Hari kiamat kan konsep yang itu kan dalam pikiran kita tidak tergambar seperti apa kiamat itu. Nah, kemudian diberikan tasbih ya, sehingga kiamat itu tergambarkan dalam benak kita. Nah, yaitu yakunun nasu kal farasyil mabthus ya. Padahal itu manusia ada seperti aneh-aneh. Aneh-aneh itu binatang-binatang kecil yang ada sayapnya, serangga, ya. Ini berterbangan. Ya. Watakun jibalu kalihnil manfus, dan gunung-gunung ada seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini keadaannya hancur lebur semuanya itu hari kiamat. Nah kan dengan adanya tasbih kan sudah tergambarkan, oh keadaan dunia itu seperti itu. Tapi sebelum ada tasbih, penggambaran, dalam pikiran kita belum tergambarkan kiamat seperti apa. Nah gunanya tasbih itu tadi memberikan gambaran yang lemah, tadi pikiran gambarannya menjadi lebih kuat, lebih jelas. Ya. Pokoknya dalam Al-Quran, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dan selanjutnya. Perhatikan contoh dalam Al-Quran tadi, terdapat contoh tasbih keadaan manusia di hari kiamat diibaratkan aneh-aneh yang bertebaran. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Penciptaan manusia dari tanah seperti tembikar. Bidadari diupamakan mutiara yang tersimpan. Kemudian perhatian juga ini yang supaya kita mudah mengingatnya, karena memang dalam benak kita itu kan yang pertama terpikirkan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, baru memikirkan bahasa Arab. Sedangkan contoh-contoh dalam pembelajaran balaghah umumnya itu bahasa Arab, sehingga untuk sampai kepada otak kita itu agak lama. Nah, makanya dalam pembelajaran balaghah ya sebaiknya dicari padan-padan istilahnya atau contoh-contoh yang mendekati. Ya gitu kan. Umpamanya saya berikan contoh di sini tentang puisi yang disampaikan oleh Kiai Haji Al-Mustafa Batistri ya. Jadi Gusmus, coba perhatikan ya. Ini ada puisi judulnya Ibu. Kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu. Sekian lama, kaulah kawah. Dari mana aku meluncur dengan perkasa? Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku. Melepas lelah dan nestapa, gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir, membasahi dahaku. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Ini semua adalah tasbih. Kaulah gua teduh. Nah, ini kan tasbih. Kau bagaikan gua yang teduh. Nah, kemudian kaulah kawah, kaulah bumi. Ini kan semua tasbih. Yang ini terkadang luput dari pikiran kita. Jadi kalau kita mendengarkan lagu dengan puisi, asosiasi kita hanya ke bahasa Indonesia saja itu, tidak dikonekkan dengan ilmu tasbih, isti'arah, makniyah ataupun tasrihiyah. Nah, gitu kan. Nah, ini saya mencoba untuk mengkonekkan sehingga kalau Anda menemukan yang bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, langsung korelasikan dengan pelajaran balaghah itu apa. Atau dalam pelajaran balaghah kalau Anda menemukan istilah-istilah balaghah, langsung pikiran kita ke istilah-istilah yang ada bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan. Dalam puisi di atas, tasbih digunakan dalam menggambarkan ibu. Ibu diibaratkan seperti gua teduh, kawah bumi, gunung-gunung, mata air, telaga, laut, langit, mentari dan rembulan. Coba penerapannya pokoknya dalam sehari-hari ya.
At-ta'allum fil kibari karosmin fil ma'i. At-ta'allumu fil kibari karosmin fil ma'i. Belajar di waktu tua bagaikan menggambar di atas air. Nah, ya. Ini kan sering dilakukan kan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi belajar di waktu tua itu bagaikan menggambar di atas air. Coba menggambar di atas air kan tidak ada bekasnya. Begitu kita lukis di atas air hilang. Nah itulah belajar di waktu tua. Makanya belajar harus sejak masih muda. Nah di sini nggak terasa dalam hal itu ada apa? Ada tasbih. At-ta'allum fil kibari karosmin fil ma'i. Belajar di waktu tua bagaikan menggambar di atas air. Wajhuka kal qamari fid diya'i. Ini sering ya temukannya. Wajahmu bagaikan rembulan di dalam bersinar seperti rembulan. Gitu ya. Wajahmu bersinar seperti rembulan. Ini memang sudah sanjungan yang umum ya. Kalau mengatakan wanita itu cantik, wajahnya bagaikan rembulan. Padahal kalau menurut penelitian orang yang sudah ke bulan ya, di bulan itu ya itu yang nggak ada halus-halusnya, malah kotor dan sebagainya ya, benjol-benjol. Jadi kalau umpamanya kalau Anda yang cewek-cewek di sanjung anti kal qamar ya pikir dulu ya ini benar-benar atau penghinaan ya. Tapi ya memang umumnya kan seperti itu ya kalau menyanjung tuh. Wajhuki kal qamar fid diya'i. Ada lagi al-ustadu abuka. Ya. Al-ustadu abuka. Guru itu bapakmu. Maksudnya kal'ab, ka'abika. Tapi kan ada anta syamsun, anta badrun ya. Di dalam balaghah kan seperti itu. Ada di tasbih tanpa disebutkan wajah sabahnya ataupun ada tuh tasbihnya. Anta syamsun, anta badrun. Tapi nanti juga ada mirip isti'arah ya. Anta syamsun, anta badrun. Di sini disebutkan al-ustadu abuka. Nah, maksudnya guru itu seperti bapakmu. Di sini kan tanpa disebutkan seperti. Kemudian ada lagi an-nahwu was-sarfu kal walidaini. Kelihatan nggak ini tulisan di depan? Kelihatan ya. Yang sempat nulis silakan nulis ya. An-nahwu was-sarfu kal walidaini. Nahwu dan sharaf itu bagaikan kedua orang tua. Ya, itu dalam bahasa itu belajar bahasa suatu hal yang mesti ya. Tidak bisa kita belajar bahasa terutama bahasa Arab lepas dari pelajaran nahwu dan sharaf. Nah, itu ya. Jadi suatu keharusan nahwu dan sharaf itu dipelajari. Sekarang apa yang dinamakan metafora? Dalam contohnya atau lihat dulu metafora apa penjelasannya supaya bisa ada. Ya, metafora ya, di sini contohnya metafora itu mirip dengan isti'arah tasrihiyah. Ini metafora ya. Metafora isti'arah tasrihiyah. Jadi kalau kita lihat ke isti'arah tasrihiyah, maka itu adalah metafora. Isti'arah tasrihiyah itu gimana yang apa? Udah ingat gak? Menyamakan dengan disebut wajah musyabah
musabbah bihnya. Jadi yang disebutkan itu musabbah bihnya, musabahnya tidak disebutkan. Ya, musabbah bih yang disebutkan itulah metafora. Seperti di sini umpamanya bunga desa. Bunga desa itu telah pergi. Asalnya kan gadis itu bagaikan bunga desa. Nah, gadis cantiknya nggak disebutkan, musabahnya tidak disebutkan. Yang disebutkan musabah bihnya, yaitu bunga desa. Gadis cantik yang bagaikan bunga desa telah pergi, asalnya begitu. Gadis cantiknya tidak disebutkan. Jadi umpamanya al-mar'atu, asalnya kan kawardil qaryati, tapi nggak ada wardil qaryati, ya bunga desa. Dahabat, nah itu kan. Jadi cewek itu yang merupakan bunga desa telah pergi. Tapi nggak disebutkan ceweknya tuh bunga desa. Orang sudah tahu kalau disebutkan bunga desa itu adalah perempuan cantik di satu kampung. Nah di sini kan nggak disebutkan musabahnya, cewek itu nggak disebutkan. Yang disebutkan musabah bihnya, cewek yang bagaikan yang bagaikan bunga desa. Coba dilihat ya di dalam halaman berapa atau isti'arah tasrihiyah masuriha bil abdil musabbah bih. Nah, jadi isti'arah yang disebutkan musabbah bihnya. Nah, ini kan bunga desa itu kan musabbah bih. Nah, musabahnya tidak disebutkan. Si jago merah, si jago merah telah dipadamkan. Maksudnya api. Api bagaikan si jago merah. Nah itu kan. Jadi musabah bih yang disebutkan. Api musabah yang disebutkan. Dia membawa cindera mata yang bagus. Oleh-oleh cindera mata. Jadi ungkapan yang kalau disebutkan orang sudah langsung kepikirannya, oh itu maknanya. Walaupun nggak disebutkan musabahnya, yang diserupakannya nggak disebutkan, tapi yang diserupai yang disebutkan. Kebanyakan lelaki memang buaya darat, berbohong pada wanita, buaya darat, gitu ya. Jadi Fatimah adalah buah hatiku satu-satunya. Nah ini ya, ini ada. Kalau kita membaca contoh di atas, kita dapati kata-kata yang bergaris bawah tadi mempunyai arti yang tidak hakiki, bukan arti sebenarnya. Jadi isti'arah kan gitu kan. Isti'arah itu kan isti'arah yasta'ir itu meminjam. Jadi meminjam makna. Jadi bukan makna yang aslinya, bukan makna hakiki, tapi makna majazi, makna pinjaman. Itulah isti'arah. Ya, itu ya. Jadi kalau kita membaca contoh di atas, kita dapati kata-kata yang bergaris bawah mempunyai arti yang tidak hakiki, bukan arti sebenarnya. Bunga desa bermakna gadis cantik. Jago merah bermakna api. Cindera mata bermakna oleh-oleh. Buaya darat bermakna laki-laki yang suka membohongi wanita. Dan buah hati bermakna anak kesayangan. Semuanya merupakan analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk singkat. Ya. Istilah tersebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan metafora. Dalam istilah balaghah disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau mata metafora, isti'arah tasrihiyah. Istilah tasrihiyah itu yang musabah bihnya disebutkan. Nah, itu kan. Dengan demikian, dengan mengkonek-konekkan istilah bahasa Indonesia dan bahasa Arab, insya Allah Anda akan dalam pikiran Anda tuh akan kuat ya, dan kuat ya. Metafora sebagai perbandingan langsung tidak menggunakan kata seperti bagaikan, ya, sehingga pokok pertamanya langsung dihubungkan.
Ya, yang sering diungkapkan dan kita contoh itu kan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ingatkan kan? Dhulumat dan nur. Ad-dhulumatu ad-dhalal. An-nur ay al-huda. Nah, ad-dhalal itu enggak disebutkan. Ya. Kan ad-dhalal itu kad-dhulumat. Jadi ad-dhulumat itu musabah bih. Yang disebutkan musabah bihnya, sedang musabahnya ad-dhalal enggak disebutkan. Disebutkan an-nur yang disebutkan musabah bih. Musabahnya adalah ad-diya atau al-huda. Al-huda ya, petunjuk itu bagaikan cahaya. Nah, yang disebutkan cahaya. Jadi yang disebutkan musabah bihnya. Nah, jika ada dalam ayat Quran atau dalam bahasa Indonesia yang disebutnya itu adalah musabah bihnya, yang diserupainya, maka itu adalah metafora atau dalam bahasa Arab apa? Isti'arah tasrihiyah. Ingat ya, ini diulang-ulang. Isti'arah tasrihiyah. Faedah metafora, pemakaian atau peminjaman makna dhulumat kegelapan, an-nur cahaya, al-urwah al-wuthqa buah tali yang kuat, kemudian khabith at-thayyib uqdah jerat simpul, bertujuan agar lebih efektif dan mudah dipahami karena bisa ditangkap indera. Jadi dengan menggunakan metafora itu, karena biasanya yang sebagai metafora yang bisa diindra, bisa dilihat, bisa dirasakan, sehingga bisa cepat untuk dipahami. Coba kan umpamanya Allah itu telah mengeluarkan kamu dari kesesatan ke petunjuk. Sesat seperti apa? Petunjuk seperti apa? Tapi kalau diucapkan dengan dhulumat, kegelapan, kegelapan itu kan kalau malam hari. Ilan nur cahaya siang hari. Nah, jadi langsung pikiran kita itu terbawa asosiasinya. Dan inilah ketinggian Al-Quran itu seperti itu, menggunakan seperti itu ya, sehingga memberikan penjelasan lebih sejelas-jelasnya. Jadi tadi ya, pemakaian atau yang kata az-zulumat kegelapan dan an-nur, dan al-furqa khabith dan at-thayyib uqdah ya, bertujuan agar lebih efektif dan mudah dipahami karena bisa ditangkap indera. Karena memang kan balaghah itu bahasa Al-Quran itu bahasa tinggi, bahasa sastra tinggi. Jadi ya orang-orang yang memahami sastra tinggi lah yang cepat bisa memahami Al-Quran itu. Nah, kemudian diserupakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya coba. Ada lagi yang satu lagi metafora, ada lagi personifikasi. Personifikasi. Kalau personifikasi itu memberikan nyawa atau ruh ya kepada benda-benda yang tidak bergerak. Nah, itu personifikasi diungkapkan seakan-akan benda atau non manusia itu seperti manusia tingkah lakunya. Nah, itu personifikasi ya. Ya, di sini umpamanya contohnya personifikasi yaitu majaz isti'arah makniyah. Ingat ya, isti'arah makniyah yaitu kan kalau tadi wajah sabahnya yang disebutkan, musabah bih yang disebutkan. Kalau ini musabah bih yang nggak disebutkan, tapi ada petunjuk yang mengarah kepada itu. Coba dilihat di dalam kaidahnya bagaimana, halaman berapa tadi? Isti'arah makniyah supaya nyambung. Halaman 34 ya. Makniyah mahudi papihal musabah bih wa rumizyalahu bi syai'in min lawazimihi. Nah, gitu kan. Kalau tadi musabah bih yang disebutkan,
ini musabah bihnya dihilangkan, tapi ada kata-kata yang terkandung di sana yang bisa menunjukkan kepada musabah bih. Nah, gitu kan? Ada kata-kata atau isyarat yang menunjukkan bahwa di sana ada musabah bih. Ini musabah bihnya dibuang. Ini umpamanya coba. Dan ini dalam bahasa Indonesia personifikasi. Jadi ada satu sifat yang dipersonkan, yang diperlihatkan seperti gambaran manusia. Pokoknya di sini ya, contoh bahasa Indonesia, angin yang meraung di tengah malam, yang gelap menambah lagi ketakutan kami. Angin meraung, meraung itu kan manusia, tapi kan bukan angin yang meraung. Angin yang non manusia itu diberikan sifat-sifat seperti manusia. Jadi nggak ada wajah musabah bihnya ya. Nah, angin yang seperti manusia yang meraung, maksudnya kan begitu. Kan manusianya atau musabah bihnya kan tidak disebutkan. Musabah bihnya tidak ada ya. Tapi disebutkan salah satu sifatnya. Ya, angin yang meraung di tengah malam, yang gelap menambah lagi ketakutan kami. Aku datang ketika matahari kembali ke peraduannya. Aku datang ketika matahari kembali ke peraduannya. Nah, ini yang personifikasi itu, matahari kembali. Ini seperti manusia kan, ada kembali ke peraduannya ke depan, gitu kan? Itu kan seperti manusia. Pohon ini bersaksi tentang cinta terakhir kita. Nah, ini kan seperti manusia. Nah, yang hal-hal seperti itu personifikasi dalam balaghah dinamakan apa? Isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Coba lagi, coba. Rumput-rumput menari menyambut kedatanganmu. Rumput-rumput menari menyambut kedatangan. Rumput kan bukan manusia, tapi digunakan sifat-sifat yang seperti manusia, yaitu menari. Nah, inilah personifikasi. Kebenaran kesesatan menyelimuti mereka. Kebenaran telah datang. Laut Aceh marah. Nah, itu kan. Ini adalah laut kan masa marah dan gembira itu kan sifat manusia, itu personifikasi, dan itulah dalam balaghah disebutkan isti'arah makniyah. Angin sepoi-sepoi menghiburku. Gunung-gunung itu menantang penduduk. Bulan malu untuk bersinar malam ini. Nah, ini kan sifat-sifat manusia. Penjelasan, angin meraung, matahari kembali, rumput menari. Nah, itu kan. Kemudian gunung menantang dan bulan malu, benda-benda atau makna tersebut seolah-olah bisa berbuat dan beraktivitas seperti manusia. Penggunaan gaya bahasa tersebut disebut personifikasi. Dalam istilah balaghah bisa disebut dengan isti'arah makniyah. Ya, kaidah personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Ya, kiasan yang seolah-olah benda mati bertindak, berbuat dan berbicara seperti manusia. Personifikasi, ingat ya, personifikasi. Jadi menggambarkan benda-benda yang non manusiawi itu seperti manusia. Nah, kalau ada gambaran seperti itu, ada personifikasi dalam bahasa Arab, dalam balaghah, isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah memiliki kesamaan dengan personifikasi dalam gaya bahasa Indonesia, yaitu seperti halnya tasbih, berusaha membangun ungkapan dengan membandingkan suatu hal
dengan yang lain lebih kuat. Ya. Suatu yang lebih kuat, hanya saja dalam isti'arah makniyah yang dibandingkan dan yang dibandingin tidak disebutkan dalam ungkapan, tetapi diwakili oleh salah satu dari sifatnya, atau bahasa mudahnya memberi sifat manusia pada benda-benda, hewan, dan makna atau konsep. Nah, jadi musabah dan musabah B-nya nggak disebutkan, tapi sifat-sifat untuk itu ada muncul. Nah, itu ya, sifat-sifat itulah yang menjelma seperti gerakan manusia. Kemudian pamannya walaili idza yasar. Nah, perhatikan ya, dan malam apabila berlalu. Malam kan seperti apa? Seperti manusia, bisa berlalu, bisa pergi. Nah, itu kan. Nah, dalam keadaan seperti itu adalah apa tadi? Personifikasi atau isti'arah makniyah. Kita kan sering mendapatkan dalam Al-Quran ya, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha. Ya kan? Di sini apa? Matahari berjalan di dalam porosnya, tajri, berlari atau berjalan. Ini kan seperti manusia, kan bukan? Nah, ya. Udah kalau ada benda-benda yang non manusia kemudian diberi sifat-sifat manusia, itulah personifikasi yang di dalam istilah balaghah dinamai isti'arah makniyah. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh ketika bernapas. Subuh bernapas. Oh, itu kan. Terutama di juz 30 ya, surat-surat pendek, Anda akan banyak menemukan personifikasi atau majaz isti'arah makniyah. Ya. Qad ja'akum al-haqqu min rabbikum. Telah datang kepadamu kebenaran. Nah, kebenaran seperti manusia ya. Nah, kemudian qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika, dan surat al-ayat. Kemudian falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'u, maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim. Ya, dhahaba, dah pergi rasa takut dari Ibrahim. Kemudian juga yauma naqulu li jahannam hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Ya, dan ingatlah hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam. Allah bertanya kepada jahanam, hal imtalati, apakah kamu sudah penuh? Nah, kemudian jahanam menjawab, apa masih ada tambahan? Jahanam seperti manusia menjawab. Nah, ini personifikasi atau majaz atau isti'arah makniyah. Coba dilihat ya, ini apa, personifikasi atau metafora? Perhatikan ya. Mapai jalan satapak, ngajuk kai di lembur, untuk balik reka capek, sabab ayah menditean, hujan angin notar gelap, kaya pisang keniuhan, sama jan awak rancucut, betasa karena teuing, pajar cenah asal nepi, ka tempat anu dituju, rek ngalorok bawang bodas, kembang anu jadi impian. Cek di sini ini dia non. Metafora. Yang mana metaforanya di sini? Bawang bodas. Metafora itu kalau balaghah apa? Isti'arah taslihiyah. Jadi metafora, gadis cantik yang ada di kampung itu diibaratkan dengan apa? Kembang bodas. Jadi di sini kan yang disebutkan apanya? Musabah bihnya. Nah, jadi kalau yang disebutkan musabah bihnya itu adalah metafora. Jadi gitu kan ya namanya. Sekarang kita kan sudah ada gambaran ya. Jadi kalau ada gambaran itu, oh metafora.
Kalau ini ya personifikasi, gitu ya. Jadi kalau sudah bisa dipahami seperti ini, bagaimana itu tasbih, ya, simile, bagaimana itu metafora atau istilah apa, istilah tasrihiyah, dan bagaimana satu lagi personifikasi atau istilah makniyah. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke Majal Mursal. Mari kita tutup pelajaran apa malam ini dan sama-sama berhamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.